Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renovita, NIM 09171062. Di sini, saya akan menjelaskan materi dari part 2, System Based Ship Design. Mission Description. Mission Description mendefinisikan tentang transport kapal seperti area operasi, muatan, kapasitas muatan, jenis mesin, aturan, dan regulasi yang harus dimiliki pemilik kapal. Jika ada batasan pada desain kapal, seperti maksimum dimensi atau rancangan larangan di pelabuhan, juga harus dicatat dalam pernyataan Mission Description. Mission Description tersebut dapat kita lihat pada gambar 550, yaitu Mission Description untuk kapal kontainer 3000 TEU. Selanjutnya, dalam deskripsi operasional yaitu rute dan jadwal operasi. Panjang rute termasuk waktu di laut dan di pelabuhan. Dari sini, kecepatan rata-rata dapat dihitung dan kapasitas kren diperlukan untuk bongkar dan membuat kontainer. Berdasarkan total waktu per kaki, waktu untuk pulang pergi penuh dapat dihitung dan jumlah pulang pergi yang dilakukan kapal selama setahun adalah data yang penting untuk menghitung total kapasitas angkut kargo dan ekonomi keuntungan dari operasi. Sebagian besar kapal memiliki jangkauan dan daya tahan lebih lama dari yang dibutuhkan untuk rute yang dimaksud. Jangkauan dan daya tahan mempengaruhi kapasitas tangki dan ruang penyediaan di kapal. Dapat kita lihat pada tabel di atas, yaitu tabel 136, deskripsi operasional untuk rute yang dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Fahri Pawai, NIM 09161065. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang saya review, yaitu tentang container ship function atau fungsi dari kapal container ship. Jadi, dalam proses mendesain kapal kontainer, yang harus dilakukan adalah menentukan semua fungsi yang dibutuhkan dalam kapal kontainer dan membaginya menjadi dua, yaitu ship function atau fungsi terkait kapalnya dan pilot function atau fungsi terkait muatannya. Volume total semua ruang yang ada di atas kapal itu menentukan ukuran kapal. Dalam desain berbasis sistem, satuan yang digunakan untuk menghitung volume kotor tiap unitnya adalah meter kubik. Tapi juga bisa dikonversi menjadi GT atau gross tonnage yang biasanya digunakan secara tradisional. Seperti saya katakan di awal tadi, tentang dibagi menjadi dua. Kita akan membicarakan tentang ship function atau fungsi dari kapalnya. Fungsi terkait kapal itu sendiri terdiri dari 7, yaitu struktur. Struktur yaitu meliputi hull atau lambung, terus ada poop deck dan forecastle deck. Yang kedua ada crew facilities atau fasilitas kru, yaitu meliputi kabin, anak tangga, ruangan umum, dan koridor. Yang ketiga ada service facilities atau fasilitas layanan, yaitu meliputi ruang layanan catering kapal, tempat laundry atau pencucian, dan linen. Yang keempat ada machinery atau ruang mesin, yaitu meliputi mesin utama, mesin bantu, lalu ada funnel dan casingnya, lalu ada bow thruster, dan steering gear atau perangkat kemudinya. Yang kelima, di sini ada comfort system atau sistem kenyamanan, yaitu meliputi air pendingin udara dan air limbah serta fire safety atau alat pemadam. Yang keenam, di sini ada tank and voids atau bisa dibilang tangki-tangki dan tangki kosong. Di sini meliputi yaitu bahan bakar, pelumas, air balas, tangki limbah, dan tangki kosong.
Lalu yang terakhir ada outdoors deck atau deck luar ruangan, yaitu meliputi jangkar, tambatan, dan peralatan keselamatan jiwa. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang fungsi terkait muatan kapalnya, yaitu dibagi menjadi 3. Salah satunya adalah yang pertama, cargo space atau ruang kargo, yang ini meliputi ruang palka dan ruang terbuka. Yang kedua ada cargo handling, yaitu meliputi penutup palka, kren, panduan sel ditahan, dan panduan dek peralatan memukul. Dan yang terakhir ada cargo treatment, yaitu peralatan kargo. Ini meliputi kargo, ventilasi, pemanas dan pendingin, serta power supply ke kargo yang berpendingin. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mangapoi dan saya akan menjelaskan kapasitas kargo dan ruang muat kargo. Baik, sekarang kita masuk ke muatan kapal kargo. Muatan adalah hal yang paling penting dalam proses mendesain kapal. Kapasitas kargo untuk kapal kontainer paling baik dinyatakan dalam THU, 20 Foot Equivalent Unit, atau satuan ukur untuk kontainer sebesar 20 feet. Seperti yang tertera pada tabel, saat desain kapal perlu diketahui berat kontainer untuk menentukan bobot mati kapal. Beban desain dari operator sebesar 14 ton per TEU, tapi sekarang telah turun menjadi 8-12 ton per TEU. Sekarang kita masuk ke dalam penempatan kargo. Dalam mendesain kapal kontainer, penting juga untuk mengetahui berapa banyak muatan yang dibawa di dalam kapal dan berapa banyak muatan di geladak terbuka atau tutup palka. Hanya ruang kargo tertutup yang masuk ke dalam volume dan tonase kotor kapal. Seperti pada tabel, pada kapal kontainer modern, lebih dari setengah kontainer berada di dek kapal. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Sebelum saya perkenalan diri, nama saya Jos Fortuna Arwan, NIM 09171040. Materi berikutnya yaitu layout of cargo space. Layout of cargo space yaitu tata ruang kargo. Untuk kapal kontainer, tata ruang kargo harus didasarkan pada dimensi kontainer. Ruangan kargo disimpan baik di palka maupun di geladak. Panjang dan lebar tinggi kargo mengikuti jumlah kontainer yang akan dinaikkan. Ruang yang ditambahkan antara ruang kargo dan sekat untuk struktur baja dan pandesel, jumlah baris kontainer dalam ruangan tergantung pada luasnya kapal. Ruang kargo memiliki struktur sisi ganda mengimbangi lubang palka besar di geladak. Volume ruang kargo kemudian dapat dihitung dari jumlah dan dimensi kontainer. Menambah ruangan ekstra yang dibutuhkan untuk struktur sekat. Untuk kontainer di dek, hanya area penyimpanan yang diperlukan dan dapat dihitung dari jumlah kontainer di geladak dan rata-rata lapisan di kontainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Syah, NIM 09171026. Di sini saya akan membawakan materi open end space atau ruang terbuka dan tertutup. Langsung saja kita masuk dalam materi. Ruang terbuka dan tertutup ialah tonase kotor, dihitung berdasarkan total volume kapal yang tertutup. Nah, di sini ada GT rendah ialah penting karena itu mempengaruhi ekonomi operasi seperti jumlah minimum dan kualifikasi awak kapal on board dan biaya kanal. Nah, ruang kargo geladak tidak termasuk dalam GT dan kontainer. Kapal mendapat manfaat dari mengangkut lebih dari setengah muatan di atas penutup palka kargo seperti geladak muatan. Juga kapal kontainer terbuka dapat mengambil manfaat dari ini karena hanya ruangan kargo sampai ke bagian atas komeng palka kargo termasuk dalam GT. Tetapi kapal ini harus memiliki yang lebih tinggi freeboard daripada kapal.
dan penutup palka untuk mengurangi jumlah lautan hijau yang bisa masuk terbuka kargo bertahan dalam cuaca berat. Lanjut. Nah, untuk bahasa umumnya sendiri atau definisi umum ruang terbuka dan tertutup itu ialah konsep penataan ruangan terbuka dan tertutup, sedangkan ruangan tertutup merupakan kebalikannya, yaitu memberikan keterbatasan pada indera kita untuk melihat, bergerak, dan merasakan. Namun, untuk penataan pola ruang pada konsep ruang terbuka disusun berdasarkan prinsip kemudahan pergerakan dan keleluasan pandangan. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa gambar di sebelah kiri saya, yaitu gambar cargo hold transit section, dan sebelah kanan saya ada cargo hold longitudinal section, di mana keduanya mempunyai bagian-bagian serta ukuran secara detail. Lanjut. Nah, ini juga ada gambar lagi sebelah kanan saya, yaitu open close space in gross to net calculation, dan sebelah kanan saya tadi volume of cargo hold in relation to total TAU capacity, dan sebelah kiri saya open and close space in gross to net calculation. Di situ juga ada penamaan serta bentuk dari kurva volume of cargo-nya. Lanjut. Di sini ada beberapa tabel mengenai cargo hold, cargo relation space. Itu ada beberapa bagian, ada length, lebar, tinggi, berat, area, volume, serta tipenya. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya Irfan Fadila ingin menjelaskan tentang crew facilities. Crew facilities atau fasilitas kru adalah sebuah fasilitas atau ruangan yang dibuat untuk kru kapal tersebut. Contohnya seperti officer mess, officer day room, crew day room, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Namun dalam mendesain fasilitas kru, di dalam kapal tidak bisa sembarangan. Area yang dibutuhkan untuk departemen kabin awak dihitung berdasarkan jumlah dan ukuran kabin. Area untuk mess dan day room didasarkan pada jumlah kursi di setiap ruang. Untuk memperhitungkan koridor kabin dan dinding, faktor koreksi digunakan. Untuk tangga rata-rata area dan jumlah dek yang mereka jalankan digunakan dalam perhitungan. Semua area dan volume harus diambil dari baja ke baja untuk memasukkan ruang yang hilang di balik langit-langit dan sekat interior. Jarak baja ke baja digunakan untuk semua ketinggian dek. Berikut adalah gambar dari tabel perhitungan atau koefisien atau perhitungan ruang kru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa 091793. Saya akan menjelaskan tentang service space pada mata kuliah Deskap 2. Ruang layanan terdiri dari area yang diperlukan untuk mengoperasikan kapal, seperti ruang kemudi, ruang radio, dan kantor. Ruang catering seperti dapur, toko perlengkapan, dan ruang sampah juga terdaftar. Hotel layanan meliputi laundry dan ruang linen. Beberapa ruang teknis sering terletak di geladak dekat dengan akomodasi, seperti kamar untuk unit AC dan kipas, ventilasi, mesin angkat, dan toko dek. Mereka didefinisikan pada tabel 140. Ya, baik. Di tabel ini saya akan menjelaskan tentang service space. Oke, dari pertama misalkan kita ambil contoh untuk ship service. Di situ ada wheelhouse, office, sick bay, sama cargo handling. Dari wheelhouse kita lihat bahwa ruangannya 4 meter persegi untuk setiap kru, tingginya 2,8 meter, luas areanya sekitar 80 meter persegi, dan volume ruangannya yaitu 224 meter kubik. Ya, jadi itu maksudnya harus dipenuhi sekian karena sesuai dengan tabelnya itu, yaitu sesuai dengan kebutuhan daripada kapasitas kapal tersebut. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ugi Arfendi, NIM 09171066 dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan materi dari video part 2 ini tentang machinery system tank and void. Nah, untuk machinery system ini, dalam menentukan sistem permesinan kita perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu. Jika nanti hasil perhitungan perkiranya jauh, kita harus melakukan kembali dan
ubah nilai input. Karena desain berbasis sistem perhitungan, setiap perubahan yang dilakukan pada variabel input akan secara otomatis mempengaruhi area dan volume perhitungan. Resistensi dan kekuatan propulsi diberikan untuk kondisi percobaan, dengan asumsi tidak ada pengurangan kecepatan karena angin, ombak, atau air dangkal. Kecepatan uji coba dicapai dengan tenaga mesin maksimal peringkat kontinu 100% MGR. Dalam layanan normal di laut, kecepatan kapal berkurang karena angin dan ombak. Oleh karena itu, dibuat margin laut sebesar 15% hingga 25% ditambahkan ke daya yang dihitung untuk kondisi percobaan untuk mendapatkan daya yang dibutuhkan untuk kecepatan yang sama dengan operasi yang sebenarnya. Oke, selanjutnya itu tank and void. Nah, volume tangki dihitung berdasarkan konsumsi bahan bakar dan minyak pelumas untuk rentan yang diminta. Volume margin dimasukkan untuk memberi beberapa penyisian untuk keterlambatan atau perubahan rute. Tangki air tawar dan tangki air limbah memiliki dimensi berdasarkan konsumsi per hari dan ketahanan yang diminta. Jika kapal memiliki evaporator dan menghasilkan air tawar selama perjalanan, faktor margin bisa kurang dari 1 sesuai dengan tabel yang berada di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Ramadan Syamtah, NIM 09161062, akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang summary system pada kapal kontainer. Jadi, sesuai dengan perhitungan sebelumnya dan pembahasan sebelumnya, ketika area dan volume untuk semua sistem dalam kapal diketahui, maka ukuran kapal dapat didefinisikan sesuai dengan tabel berikut. Jadi, kita harus mengetahui dulu space allocation-nya, yaitu ada cargo hold, ada cargo space, kemudian ada crew facility, ship service, catering, hotel service, kemudian ada machinery space, switchboard room, workshop, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tangki outdoor deck space. Dari situ dapat diketahui nilai gross volume-nya serta gross register tonnage-nya. Kemudian untuk proses desain berbasis sistem, seorang naval arsitek membutuhkan data statistik dari kapal yang dibuat untuk memperkirakan area dan volume yang dibutuhkan dalam desain baru. Nilai statistik untuk koefisien dapat diambil dan dihitung berdasarkan gambar kapal yang telah ada atau dibangun sebelumnya. Sistem yang sama juga digunakan untuk kapal yang ada apabila ingin melakukan perhitungan desain yang baru. Sistem ini pada prinsipnya serupa untuk semua jenis kapal, tetapi untuk nama dan variabelnya atau variabel perhitungannya itu dapat berubah-ubah tergantung dari jenis kapal tersebut. Untuk proses desainnya, langkah dan metode yang digunakan adalah sama untuk semua jenis kapal. Seperti yang deskripsi sistem berikan, yaitu nilai gross volume pada kapal dalam 1 meter kubik itu kemudian diubah menjadi nilai gross tonnage menggunakan formula yang telah disepakati oleh International Conference on Tonnage Measurement of Ships 1969 dengan rumus GT 0,2 ditambah 0,02 dikali log GV dikali GV, di mana GV adalah volume total semua ruang tertutup dalam satuan meter kubik. Kemudian dari nilai tonase kotor dari referensi kapal ini itu dapat dikonversi kembali menjadi ke volume kotor dengan rumus GV sama dengan 4,5 dikali GT pangkat 0,971. Nilai yang dihitung sekarang dapat dibandingkan dengan data statistik dari kapal kontainer buatan untuk mengecek apakah perhitungan telah realistis atau tidak. Jadi hasil perhitungan kita itu kita bandingkan dengan data statistik yang kita kumpulkan di awal. Jadi kita bisa mengetahui apakah nilai perhitungan kita itu mendekati data statistik atau tidak. Dan apabila semakin mendekati data statistik, otomatis perhitungan kita itu bisa dikatakan realistis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfatsani Salsabila dengan NIM 09171010. Di sini saya akan menjelaskan group weights pada kapal kontainer untuk memenuhi tugas mata kuliah desain kapal 2. Nah,
Yang pertama untuk pengertian weight groups ini sendiri apa sih? Jadi, weight groups ini adalah perkiraan berat pertama yang dapat dilakukan berdasarkan informasi dalam ringkasan sistem. Dalam konsepnya, fase desain itu cukup untuk membagi ringan menjadi 2 kelompok utama. Sebagai proses desain hasil dan lebih banyak informasi tersedia, masing-masing kelompok utama dapat dibagi lagi menjadi kelompok dan subkelompok. Nah, jadi kesimpulannya weight groups ini yang pertama untuk menentukan weight groups dari kapal ini yang pertama dari container ship yang pertama memperkirakan berat atau displacement-nya, kemudian membagi kelompok berat dan subkelompok. Nah, untuk kelompoknya sendiri ada apa sih? Dari menurut buku Wergeland Shipping Innovation halaman 94, ship displacement ini dibagi menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama ada lightweight dan deadweight. Lightweight atau berat kapal ringan dan deadweight adalah bobot kapal mati. Nah, untuk informasi, bobot mati juga dapat dihitung berdasarkan data operasi di deskripsi misi dan data mesin dalam definisi fasilitas teknis. Nah, yang pertama ada kelompok lightweight main groups. Nah, yang pertama itu ada payload related equipment. Nah, subkelompoknya itu ada hatches, crane, sail guides, dan lashing. Kemudian ada hull, poop, forecastle. Kemudian ada deck house, casing, funnel. Kemudian ada inferior outfitting. Kemudian ada machinery dan ship outfitting. Nah, di deadweight main groups ini, kelompoknya ada payload, yang subnya ada containers, dan passenger yang maksimal berisikan dengan 12 orang. Kemudian ada supplies, subnya itu ada crew dan provision and stores. Kemudian ada bunkers, subnya ada heavy fuel oil, marine diesel oil, dan lube oil. Kemudian yang terakhir ada water. Nah, isinya itu subnya ada fresh water, sewage inhaling tanks atau tangki dengan isi pembuangan, kemudian ada ballast and healing waters. Nah, mungkin itu saja dari grup weights. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya materi LWT dan DWT. Disusun oleh saya sendiri, Patologi 091710.7. Untuk menghitung desain berat LWT dan DWT, pada dasarnya menggunakan volume, area, dan mesin. Ukuran utama tidak dipilih pada langkah ini dan tidak digunakan untuk perhitungan berat. Berat baja pada lambung dan deckhouse dikalkulasikan berdasarkan volume. Sedangkan untuk funnel dan engine casing di atas main deck, dia termasuk volume deckhouse. Ingat bahwa volume hull dan volume deckhouse itu sama dengan volume gross. Untuk perlengkapan kapal dan mesin yang terpasang itu termasuk volume kotor. Untuk payload paling baik dengan menggunakan perhitungan piece by piece. Untuk memberikan perhitungan yang tepat diperlukan koefisien berat berdasarkan pada data kapal dibuat. Berikutnya, ini adalah gambar 560 dan 561 itu tentang statistik kapal kontainer. Bisa dilihat di sini nilai grafiknya itu selalu ke atas. Karena apa? Karena nilai TEU, semakin besar nilai TEU, maka semakin besar juga nilai GT itu berlaku sama pada nilai volumenya. Baik, di sini tadi kan disuruh lihat gambar-gambar 562 itu kita tahu bahwa displacement kapal itu dibagi dua, yaitu DWT dan LWT. Dimana kalau di kelas biasanya kita tahu DWT itu dibagi lagi jadi 3, payload, consumable, dan passenger. Tapi di sini dia dibagi jadi 4, yaitu payload, supplies, bunkers, and waters. Dan di sini ada keterangan isinya lagi. Lalu LWT itu di sini dibagi jadi 6, payload related equipment, hull, poop, and forecastle, deckhouse, casing, funnel, interior outfitting, machinery, dan ship outfitting. Di sini adalah tabel 143 itu LWT. Kita lihat nilai LWT di sini dia sesuai ya, nilainya kayak
payload related sama yang kayak yang di sini tadi, hull structure, cylinder hull, deck house, sesuai. Pada detek dia berbeda sesuai tadi perhitungannya piece by piece, yaitu satu per satu, yaitu ada nilai cargo hold, deck hold, crew, provision store, full oil, loop oil, fresh water. Kenapa? Karena menghitung DWT seperti itu lebih baik. Terus kita tahu nilai displacement itu penjumlahan dari DWT dan LWT, maka di sini dijumlahkan. Dapat 50 dari 35 dan 15. Ini adalah grafik grafik untuk data statistika untuk perhitungan LWT. Di sini bisa kita lihat nilainya itu agak kayak menurun seperti itu. Ini dari berbagai macam tipe kapal, nilainya itu agak menurun seperti ini. Karena kenapa? Karena kita tahu nilai GT ini semakin besar, maka nilai LWT per volumenya juga akan semakin turun. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu semakin besar nilai GT itu, sedangkan GT sendiri itu adalah volume ruang kapal yang tertutup. Berarti semakin besar nilai GT-nya, maka semakin besar juga nilai volume di sininya. Makanya LWT dan volumenya agak menurun sedikit. Itu berlaku untuk semuanya ya, ini hull dan superstructure dia masih GT dan volume ini juga dia, kalau ini machinery weight, berarti dia pakai MWT itu machinery weight connect, semakin besar nilainya semakin besar juga instalasi powernya. Di sini bisa kita lihat, sini agak berbeda sedikit ya. Nilai kargo itu kenapa cuma sampai sini? Karena kita tahu kargo itu hanya sedikit memiliki ruangan di atas kapal. Beda dengan passenger atau ferry, dia memiliki ruangannya besar, maka areanya juga semakin besar. Kargo itu hanya sedikit, jadi ratanya sedikit. Makanya dia grafiknya hanya seperti ini. Ini juga kurang lebih sama penjelasannya. Perhitungan DWT berdasarkan payload dan performance yang diinginkan. Pada desain DWT, muatan di dalam kapal kontainer penuh, tetapi tidak semua ruang cargo deck. Berat rata-rata kontainer yang dimuat saat ini hanya 10-14 ton per TEU, jauh lebih rendah dari berat maksimum yang diizinkan. Cadangan bahan bakar dan volume dihitung berdasarkan panjang rute, kecepatan rata-rata, dan konsumsi spesifik engine. Beberapa cadangan harus dimasukkan untuk keterlambatan atau cuaca buruk. Berat kru diperkirakan 100 kilo per orang. Penyediaan air bersih dan air limbah tergantung pada jumlah orang ada di atas kapal dan panjang rute. Di banyak kapal, air tawar itu sudah bisa diproduksi di atas kapal dengan menggunakan air laut, sehingga semua air tawar yang dapat dikonsumsi selama perjalanan tidak perlu dimasukkan dalam DWT. Demikian pula limbah, diperlukan ada sebagian biar dibuang di laut, ada juga yang sebagian disimpan hingga di pelabuhan. Itu saja penjelasan tentang DWT dan LWT. Berikutnya materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Bahri, NIM 09171038 dari kelompok 1 kelas B. Check of the weight calculation. Periksa perhitungan berat rasio DWT atau perpindahan adalah indikator penting dari potensi menghasilkan uang dari desain. Untuk kapal kontainer, rasio ini adalah sekitar 0,70. Berat baja lambung adalah item berat terbesar dalam yang ringan. Bobot mesin juga penting, karena sebagian besar kapal kontainer menggunakan mesin diesel kecepatan tinggi yang lambat untuk propulsi. Ringan yang dihitung harus dibandingkan dengan nilai-nilai yang dari kapal yang dibuat untuk memeriksa bahwa koefisien bobot yang digunakan dalam perhitungan itu realistis dan bahwa desain akan memiliki standar kualitas dan keselamatan yang diminta oleh peraturan kelas dan peraturan internasional. Berikut adalah gambar dari leg weight distribution. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhtar Robdewa Nagara, NIM 09171055. Sebenarnya ini saya akan menyampaikan materi container ship design. Materi yang pertama itu adalah perkiraan biaya bangunan. Perkiraan biaya bangunan kapal sekarang dapat dilakukan hanya data dalam deskripsi sistem dan perhitungan berat diperlukan. Faktor biaya utama adalah desain, bahan, produksi, tenaga kerja. Dalam proses desain berbasis sistem ini, biaya bahan dan jam kerja produksi adalah dihitung untuk item yang sama dengan yang ada dalam perhitungan berat. Jam kerja desain dihitung untuk seluruh kapal berdasarkan bobot.
pada tabel 144 perhitungan untuk kapal tipe proto dan termasuk biaya penuh. Beberapa kapal biasanya dibangun dengan desain sama dan biaya desain yang dipisahkan antara mereka. Bahan dan peralatan mengalami kenaikan kuat pada tahun 2007 dan 2008 karena permintaan untuk pembangunan baru. Nah, ini tabelnya. Apa kita lihat di sini TUE-nya semakin ke kanan DWT-nya semakin besar ya. Sedangkan yang di kanan TUE-nya juga segitu 2000, semakin ke kanan juga dia DWT-nya semakin besar. Nah, selanjutnya ini untuk yang diagramnya. Diagramnya ini materialnya sangat besar dan hasil kerjanya juga besar, sedangkan profitnya sedikit sekali untuk biaya pembangunan itu sendiri. Untuk selanjutnya itu tabel. Nah, ini tabel material labor freeze estimation. Nah, untuk material labor itu ada general, pilot, full structure, deck host, interior fitting, masonry, ship outfitting. Kalau freestyle itu ada desain, labor, overhead, material, building. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Satria Abdillah, NIM 09161063. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang selecting main dimension. Statistik kapal yang telah dibangun sebelumnya adalah titik awal yang baik untuk memilih ukuran utama kapal yang sesuai dengan kapal yang diinginkan. Nah, pada ketiga grafik ini merupakan grafik-grafik yang digunakan untuk pemilihan ukuran utama kapal. Di sini dapat kita lihat pada grafik yang pertama dan grafik yang kedua, yaitu gambar 569 dan gambar 570, terdapat garis putus-putus warna biru, yang dimana ini merupakan batasan untuk kapal-kapal yang melalui kanal Panama atau Suez. Nah, pada gambar 569 ini merupakan grafik yang digunakan untuk menentukan panjang kapal, yang dimana garis biru merupakan panjang perpendikular, dan sedangkan gambar atau garis berwarna merah merupakan panjang dari keseluruhan atau length overall. Nah, pada gambar 570 ini merupakan grafik yang digunakan untuk menentukan lebar kapal. Yang selanjutnya adalah gambar ketiga. Ini merupakan grafik yang digunakan untuk menentukan syarat dan tinggi kapal, yang dimana garis biru merupakan panjang syarat kapal dan garis merah itu tinggi kapal. Dan yang digunakan di sini atau ukuran digunakan adalah TEU dan meter. Lalu selanjutnya adalah perancangan harus mempertimbangkan hal khusus fitur yang direncanakan untuk kapal ini. Jumlah baris kontainer dipangkat dan jumlah kontainer ditumpuk di atas satu sama lain mempengaruhi luas kedalaman lambung. Jumlah kontainer disimpan secara longitudinal di masing-masing penahan, dan jumlah penahan mempengaruhi pemilihan panjang kapal. Nah, di sini juga kecepatan kapal mempengaruhi ketika pemilihan ukuran utama kapal. Sebuah lambung dengan parameter bentuk yang sesuai diperlukan untuk menjaga permintaan daya pada tingkat yang kompetitif. Lalu selanjutnya, dalam desain displacement dan coefficient block berbasis sistem yang telah ditentukan, dan rasio kerampingan dapat dihitung untuk memilih ukuran utama. Nilai yang disarankan untuk koefisien lambung, rasio kerampingan, dan pusat memanjang dari daya apung bergantung pada Froude number atau number Froude. Nah, adapun ini merupakan rumus dari Froude number. Dan di sini juga terdapat rumus untuk menentukan CB serta koefisien kerampingan atau rasio kerampingan. Nah, selanjutnya dapat kita lihat untuk grafik atau gambar 572. Ini merupakan grafik yang digunakan untuk menentukan CB, CM, CP, dan CW. Nah, Froude number yang sudah kita dapatkan tadi
ini untuk membantu menentukan ukuran pada grafik ini, sehingga didapatkan nilai CB, CM, CP, dan CW tersebut. Lalu float number di sini juga digunakan pada gambar 573 untuk menentukan displasemen lambung dan juga kerampingan lambung. Selanjutnya, di sini juga didapat float number juga digunakan pada gambar 574, yaitu untuk LCB dan LPP. Nah, selanjutnya koefisien prismatik atau CP dan rasio kerampingan memiliki pengaruh besar pada tahanan lambung. Seperti yang dapat kita lihat pada diagram perhitungan tahanan Goldhammer-Harvald, area bagian kurva untuk lambung didefinisikan dengan baik oleh nilai Cn dan Cm. Sebuah rencana garis serta secara kasar sekarang dapat ditarik dan kurva area bagian atau SAC. Membandingkan bentuk yang direkomendasikan seperti yang ditunjukkan pada gambar 575 ini. Nah, di sini merupakan grafik untuk pemilihan section atau bentuk dari lambung kapal itu sendiri. Batasan pada dimensi utama juga harus diingat. Jika kapal dimaksudkan untuk layanan linier pada panjang rute yang dipilih atau batasan syarat di pelabuhan juga harus diperiksa. Kren kontainer di pelabuhan dapat memiliki jangkauan yang terbatas, yang dapat membatasi lebarnya lambung kapal. Dimensi maksimum untuk kanal dan Suez sering mempengaruhi desain kapal, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Penting juga untuk memeriksa batasan syarat udara dari jembatan atau kabel listrik pada rute yang dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Pasya Anwar, NIM 09171029. Saya akan membawakan materi layout proposal di desain kapal 2 ini. Pada layout proposal, sekarang perancang dapat mulai mengembangkan layout kapal. Pertama, jumlah dek di lambung adalah dipilih serta ketinggian mereka di atas garis dasar. Sebagian besar kapal memiliki double bottom, tetapi jumlah dek tambahan bervariasi berdasarkan jenis dan ukuran kapal. Deck house mungkin pada tahap ini disederhanakan menjadi sebuah kotak dan ukuran dan jumlah dek yang dipilih berdasar area interior yang diperlukan untuk awak dan kapal ruang layanan gambar 576. Berdasarkan definisi geometris ini, semua area dek dan volume di lambung kapal dan di geladak dapat dihitung. Area dan volume yang tersedia dibandingkan dengan deskripsi sistem untuk memeriksa bahwa semua fungsi yang didefinisikan sesuai dengan lambung dan deck house. Ketika ruang keseimbangan benar, keseimbangan berat dikonfirmasi dengan menghitung perpindahan dari yang dipilih dimensi utama. Faktor 1025 adalah kepadatan air garam. Stabilitas dan daya penggerak adalah diperiksa menggunakan rumus empiris dan data yang tersedia dari kapal lain. Desain yang dikembangkan harus memenuhi 5 kriteria yang ditentukan oleh persamaan di bawah ini. Yang pertama, volume, deck area, displacement, stabilitas, dan machinery power. Dan berikut ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rahman Marzuki, NIM 09171013. Saya akan menjelaskan Geometric Definition of Hull and Deck House atau biasa disebut dengan definisi geometri lambung dan geladak. Ketika dimensi utama telah dipilih, juga parameter bentuk lambung seperti kelangsingan, koefisien blok, panjang atau luasnya, dan lebar atau drap dapat dihitung dan dievaluasi terhadap angka float. Koefisien area di bidang air dan koefisien area tengah dapat dipilih berdasarkan rekomendasi yang diberikan di atas. Hubungan antara CW dan CB dalam diagram kira-kira dalam persamaan di bawah ini.
CB dan CW dibutuhkan untuk perhitungan area geladak dan volume di lambung kapal. Next, bentuk lambung kapal dapat menentukan mayoritas atributnya, karakteristik stabilitas, resistensi, dan lain-lain. Sebagai akibatnya, daya yang dibutuhkan untuk kecepatan tertentu juga dapat ditentukan bersama dengan kelayakan kapal, kemampuan manuver, dan kapasitas angkut beban. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 di atas, 3 panjang yang berbeda digunakan untuk mendefinisikan kapal, yaitu LBP, LOA, dan LWL. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renovita, NIM 09171062. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang hull. Untuk menghitung volume hull dan area dek di level lain selain garis air desain atau DWL, perlu membuat gambar garis hull. Perkiraan kasar dapat diperkirakan dengan bantuan gambar 577, yaitu variasi koefisien blok, lambung, dan koefisien luas bidang air. Diagram di samping menunjukkan bagaimana koefisien blok atau CB dan koefisien luas bidang air atau CW bervariasi dengan kedalaman garis air pada tingkat yang berbeda di lambung. Level garis air ditunjukkan dalam kaitannya dengan desain garis air sebagai H/T. Untuk setiap dek di lambung, area dek yang sesuai dan volume dari dek ke dek berikutnya dihitung dan dimasukkan ke dalam tabel spreadsheet yang ditunjukkan pada tabel 145, yaitu perhitungan luas dan volume di lambung dan geladak. Volume lambung yang ditentukan dalam diagram adalah dari garis dasar hingga ke tingkat H. Untuk mendapatkan volume antara dua geladak, volume lambung di bawah geladak bawah harus dikurangi dari lambung volume hingga geladak atas. Jika kapal memiliki buritan dek, buritan atau perkiraan volume ini harus ditambahkan ke volume lambung saat menghitung berat lambung. Pub dan forecastle adalah bagian dari struktur lambung kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatsani Salsabila dengan NIM 09171010 Teknik Perkapalan, akan menjelaskan hatchcoming pada mata kuliah Deskap 2. Hatchcoming pada container ship adalah ruang kargo yang memiliki 2 palkah di sekitar bukaan di atas dek. Nah, volume dari palka ini akan dimasukkan ke volume dari lambung. Adapun manfaat dari hatchcoming adalah yang pertama, mencegah banjir di dek, kemudian melindungi orang agar tidak jatuh ke ruang muat, kemudian hatchcoming ini diangkat naik turun dengan menggunakan kren. Hatchcoming memiliki tinggi 1-2 meter dari atas dek. Nah, berikut adalah gambar dari hatchcoming pada kapal container ship. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Ugi akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang deck house formation dari kelompok 1. Deck house formation. Luas dan volume geladak dihitung dengan asumsi bahwa setiap geladak adalah persegi. Sesuai dengan gambar 578, panjang dan lebar diperkirakan secara kasar untuk setiap dek. Jika kapal memiliki bagian yang terpisah, misal casing mesin di belakang deck house, volumenya harus ditambah ke volume deck house. Juga corong atau funnel dimasukkan ke dalam volume geladak. Nah, di sini terdapat rumus untuk menentukan volume gross, yaitu dengan menambah volume hull dengan volume deck house. Nah, selanjutnya ini akan ada materi stabilitas cek. Stabilitas melintang dan stream yang dihasilkan dari volume lambung dipilih di proposal layout yang diperiksa di panggung ini. Pusat gravitasi dihitung untuk kapal berdasarkan kelompok berat yang digunakan dalam perhitungan ringan. Pusat gravitasi vertikal untuk setiap kelompok berat diperkirakan dalam kaitan kedalaman lambung.
Untuk membantu dalam tesis ini, perkiraan pusat volume dan lambung dan deck host pertama dihitung berdasarkan data dan definisi geometris. Pusat gravitasi dan bobot mati dihitung dengan cara yang sama dan dikombinasikan dengan angka ringan pusat gravitasi dalam bobot yang kondisi dimuat. Pusat daya apung dan ketinggian batas simpel diestimasikan untuk bentuk lambung pilihan dasar. Musafir stabilitas melintang ditunjukkan pada GM harus 0,3 meter, sedangkan permintaan stabilitas kerusakan mesin ini lebih tinggi yang sering dibutuhkan. Nah, selanjutnya itu dapat kita lihat rumusnya. Ya, di sini center of buoyancy di atas lunas, metacenter di atas COB, metason di atas lunas, stabilitas awal. Selanjutnya kita lihat itu adalah tabelnya. Tabel 146 itu ada latent weight, dead weight, dan ship stabilitas for selection dimension. Untuk di sini latent weight itu sendiri ada pilot, ada hull starter, deck host, interior fitting, masonry, ship outfitting. Sedangkan dead rest ada hull cargo, deck cargo, fuel oil, lubrication oil, fresh water, dan seawax. Sedangkan di ship stabilization for selection dimensi itu ada center of buoyancy, transformation, dan ya, sekian, terima kasih. Selanjutnya ada machinery power dan speed check. Pada machinery power dan speed check, hambatan pada bentuk lambung dan efisiensi pengaturan propulsi yang dipilih dapat dihitung menggunakan metode yang disajikan oleh Galt-Hamel Harvard, Holtrop, atau data uji model lain yang tersedia. Itu pengaruh dimensi utama yang dipilih harus selalu diperiksa. Panjang kapal memiliki pengaruh terbesar pada hambatan. Jika panjangnya bertambah baik, nomor Froude dan blok koefisien menurun, dan rasio kerampingan meningkat, yang semuanya berkontribusi pada hambatan yang lebih rendah. Meningkatkan keluasan hanya mengurangi koefisien blok, tetapi nomor Froude dan kerampingan tetap sama. Bisa dilihat pada gambar 579 yang dibutuhkan 24 knot. Hambatan dan kekuatan propulsi dihitung untuk kondisi percobaan dengan asumsi tidak ada pengurangan kecepatan untuk angin, ombak, atau air dangkal. Kecepatan uji coba dicapai dengan tenaga mesin maksimal, peringkat kontinu 100% MCR. Dalam kondisi layanan normal, kecepatan berkurang karena angin dan ombak. Margin laut 15-25% ditambahkan ke daya yang dihitung untuk kondisi percobaan untuk mendapatkan daya permintaan dalam layanan aktual. Dalam layanan mesin, dioperasikan pada daya yang lebih rendah, yaitu 80-85% MCR, mengurangi konsumsi bahan bakar dan biaya perawatan. Jadwal operasi untuk kapal harus berdasarkan kecepatan layanan, sehingga jadwal dapat disimpan juga dalam kondisi cuaca yang buruk. Sekian dari saya, terima kasih. Berikutnya materi terakhir yaitu desain summary, masih sama saya Petroji. Sekarang desain summary dapat dibuat dengan semua data utama yang penting yang dihitung dalam proses perancangan berbasis sistem seperti yang ditunjukkan pada tabel 147. Lembar data ini bertindak sebagai spesifikasi pendek dan menyajikan kapasitas dan kinerja desain kapal dengan cara yang jelas dan sederhana. Perhitungan rumah konsep sekarang siap, dan langkah selanjutnya dalam proses desain adalah menggambar general arrangement atau rencana umum dan menyiapkan presentasi material untuk kapal. Kita lihat saja langsung gambar tabel 147, ya ini dia tabel 147 design summary. Dia berisikan tentang mission description, payload capacity and performance, dan karakteristik, machinery and rough power demand, delivery, time, and building cost. Semua data-data ini didapatkan dari materi-materi sebelumnya, terus semua data-data ini ditaruh di desain summary dan digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap menggambar desain kapal atau menggambar rencana umum. Ya, ini general arrangement rencana umumnya dari kapal kontainer. Di sini 580 itu kapal kontainer dengan 1.200 TEU dengan menggunakan open top. Yang di sini adalah kapal kontainer gambar rencana umum kapal kontainer 3.000 TEU dengan menggunakan hatch cover.
Ini dua gambar rencana umumnya. Ya, sekian materi dari saya dan kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.